Halo guys, selamat malam guys. Balik lagi bersama gue. Pada kesempatan video kali ini, kayaknya kita akan ping lagi untuk membahas soal dari tugas EAS mata kuliah favorit gue ya, yaitu manajemen basis data. Gimana liburan kalian? Masih happy atau biasa-biasa aja? Ini sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Dery Arif Derajat dengan NPI 14623000141. Baik, kita di sini akan menjelaskan dari pekerjaan code yang sudah saya buat ya. Ini kita akan masuk ke soalnya terlebih dahulu. Evaluasi akhir semester untuk mata kuliah manajemen basis data dengan bapak dosen favorit saya, yaitu Bapak M. Firdaus. Kita akan langsung masuk ke petunjuk ya guys. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti, siap gerak. Kumpulkan dalam bentuk satu PDF berisi source code, screenshot hasil, serta link YouTube. Buatlah video kalian menjelaskan source code tersebut. Wajah kalian harus muncul pada video tersebut pada saat menjelaskan. Masukkan video pada YouTube minimal 60 menit. Nah, ini sudah gue duga ya guys ya, jadi 60 menitan, sama kayak yang ETS kemarin ya. Lalu buatlah tabel berdasarkan ganjil atau genapnya NBI Anda. Isi masing-masing tabel tersebut minimal 10 data. Operasikan tabel tersebut melalui SQL berikut ini. Satu yaitu store prosedur, 3 contoh. Kemudian function 4 contoh, lalu view 3 contoh, kursor 3 contoh, lalu trigger 4 contoh, kemudian transaction, commit dan rollback 3 contoh, backup dan restore yang terakhir guys ya. Lalu untuk tabelnya sendiri, ini berikut ini adalah pemilihan tabel berdasarkan MBI Gasal. Nah, kebetulan MBI saya ada 41 belakangnya jadi Gasal ya, yaitu tabelnya terkait peternakan. Nah, untuk susunan tabelnya yaitu yang tabel pertama ada tabel kandang dengan kolom, yaitu ada nama kolom, ID kandang sebagai primary key untuk tipe datanya, INT integer, auto increment juga untuk penambahan otomatis angkanya. Yang kedua ada nama kandang, yaitu datanya varchar dengan ukurannya yaitu 100. Kemudian ada lokasi, tipe datanya varchar dengan ukuran juga 100 panjangnya. Lalu kapasitas small integer unset. Lalu ada tabel yang kedua yaitu tabel ternak. Ini untuk kolomnya terdiri dari nama kolomnya yaitu ID ternak, yaitu primary key, integer, unset, auto increment. Ini untuk menambah otomatis ya untuk ID-nya. Lalu ada ID kandang itu foreign key untuk relasinya nanti ya. Ini tipe datanya yaitu integer. Kemudian nama kolom di ternak yaitu varchar dengan ukuran 50. Kemudian nama kolom tanggal lahir yaitu date. Kemudian ada nama kolom berat yaitu desimal, panjangnya 5,2, itu berat ternak dalam kilogram ya. Kemudian tabel yang ketiga ada tabel perawatan. Tabel perawatan sendiri ini ada beberapa susunan kolomnya, yaitu nama kolom ada ID perawatan sebagai primary key, integer, auto increment. Kemudian ada ID ternak sebagai foreign key untuk reference dari tabel ternak itu ya. Kemudian ada
tanggal perawatan, yaitu tipe datanya date, lalu ada jenis perawatan, tipe datanya varchar dengan ukuran 100, kemudian ada keterangan yaitu varchar dengan ukuran 255. Nah, untuk relasinya sendiri ini ada di bawahnya ya guys ya. Satu kandang bisa menampung banyak ternak, kemudian satu ternak bisa mempunyai banyak riwayat perawatan. Nah, ini kita langsung masukkan untuk datanya. Nah, datanya minimal adalah 10. Jadi untuk tabel kandang sendiri kita masukkan 10 data di sini. Ada kandang A sampai J, kemudian ada kota atau lokasinya ya. Saya namakan kota, ini lokasinya. Jadi ada Malang, Surabaya, Blitar, Tulungagung, Sidoarjo, Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Kediri, lalu Lumajang. Kemudian ada kapasitas sendiri, kapasitas kandangnya ya, ini per kandang. Jadi ada 10 yang untuk kandang A, kemudian 8 untuk kandang B, kemudian 15 untuk kandang C, lalu 12 ada untuk kandang D, lalu ada 20 untuk kandang E, kemudian ada 7 untuk kandang F, kemudian ada 9 untuk kandang G, kemudian ada 11 untuk kandang H, kemudian ada 5 untuk kandang I, dan ada 6 untuk kandang J. Nah, kita akan langsung ke insert yang berikutnya, yaitu yang kedua. Ini datanya saya masukkan ada 20 data untuk tabel ternak sendiri. Ini untuk saya maksudkan ya, jadi satu kandang ini bisa berisi banyak ternak, jadi saya masukkan banyak data ternak di sini untuk memenuhi relasi tadi ya. Ini ada 20 dengan jenis-jenis banyak sekali ini hewannya. Ada sapi untuk ID 1, untuk kandang ID 1 ya. Ini untuk tanggal lahirnya, kemudian ada beratnya juga, itu 350 untuk beratnya. Kemudian ID 2 dari kandang 2 ya, ini maksudnya. Ini ada kambing untuk tanggal lahirnya 2023 02 01 dengan bobotnya 45-50. Terus ada ID 2 saya isi kambing lagi dengan tanggal lahir 2023 03 01 dengan bobot 48-25. Kemudian ada ayam untuk ID kandang 2 untuk tanggal lahirnya yaitu 2024 01 dengan bobot 2,10. Kemudian ada ada ID 3 yaitu sapi dengan tanggal lahir 2022 12 bobotnya 420. Kemudian ada yang ID 3 lagi kambing 2023 lahirnya 01 10 dengan bobot 50 kilo. Kemudian ada ID 4 untuk kandang ID 4 yaitu ayam untuk tanggal lahirnya 2024 0201 dengan bobotnya 2,3. Kemudian ada sapi tanggal lahirnya 2022 11/01, ini bobotnya 410. Kemudian ID 5 ya berisi bebek tanggal lahirnya 2023 bulan 10 tanggal 10 untuk bobotnya yaitu 3 kilo. Kemudian ada di 5 lagi saya isi bebek lagi untuk tanggal lahirnya 2023 12/01 2 kilo 80 gram ya. Ini lalu untuk ID 6 saya isi kambing dengan tanggal lahir 2023 03 dengan bobotnya 49 kilo. Kemudian ada ayam dengan tanggal lahir 2024 01 02 dengan bobot 2,20.
Kemudian ada ayam lagi untuk ID 7. Saya isi tanggal lahirnya 2024 0103, bobotnya 2,25. Kemudian ID 7 lagi saya isi kambing dengan tanggal lahir 2023 0401 dengan bobotnya 51 kilo. Kemudian ada sapi untuk ID 8 dengan tanggal lahir 2023 0505 dengan bobotnya 395 kilo. Lalu ID 8 saya isi sapi lagi dengan tanggal lahir 2023 0606 dengan bobot 390. Kemudian untuk ID 9 saya isi lagi kambing, tanggal lahirnya 2023 0304 dengan bobot 48 kilo. Kemudian ID 9 saya isi lagi untuk bebek dengan tanggal lahir 2023 0404, lalu untuk bobotnya 3,10. Kemudian ada ayam di ID 10 dengan tanggal lahir 2024 0301 dengan bobot 2 kilo. Kemudian ID 10 saya isi ayam lagi untuk tanggal lahirnya 2024 0302 untuk bobotnya 2,5. Nah, kita next langsung untuk tabel perawatan sendiri kita juga isi dengan 20 data, yaitu ID 1 dari ternak 1 ya, ini ya, ini poligingkinya. Yang tadi juga sama poligingki dari ID kandang, yang reference ke ID kandang ya, tadi yang ini reference ke ID ternak. Jadi untuk ID 1 dari ternak, tanggal perawatannya 2024 0105, untuk jenis perawatannya yaitu vaksinasi PMK, kemudian keterangannya vaksin sapi usia 1 tahun. Nah, untuk datanya sendiri ada 20 ini ya. Nah, lalu untuk yang kedua yaitu dari 2024 02 01 pemeriksaan umum, kondisi sehat, berat stabil. Lalu untuk ID 3 untuk tanggalnya 2024 02 10 saya pemotongan kuku terlalu panjang. Kemudian ID 4 tanggal perawatannya 2024 0301 untuk jenis perawatan yaitu pembersihan bulu ayam disemprot antiseptik. Kemudian ID 5 2024 0115 pemeriksaan sapi baru lahir sehat. Kemudian ID 6 2024 0210 vaksinasi cacing, vaksin kambing tahunan. Kemudian ID 7 2024 0120 pemeriksaan saluran nafas ayam sempat batuk ringan. Kemudian ID 8 2024 0121 vaksin flu burung ayam vaksin pertama. ID 9 2024 0122 pembersihan kandang bebek butuh kandang bersih. Lalu ID 10 2024 0125 vaksinasi bebek tahap awal vaksin rutin. ID 11 2024 02/01 pemeriksaan nafsu makan kambing makan lancar. Kemudian 12 untuk ID 12 ya, 2024 0202 vaksinasi ayam sehat dan aktif. Untuk ID 14 2024 0210 cek berat badan sapi pertumbuhan bagus. Udah di 15 2024 0212 vaksinasi cacing sapi vaksin tahunan. 16 untuk ID 16 ya, 2024 0214 pembersihan bebek mulai ganti bulu. Untuk ID 17 2024 0215 pemeriksaan gizi ayam terlihat lemas, gizi ditingkatkan. Untuk ID 18
2024-02-16 vaksinasi flu burung, langkah preventif. Kemudian ID 19, 2024-02-20 perawatan luka ringan kambing lecet di kaki. Lalu ID 20, 2024-02-25 pemeriksaan mata ayam matanya berair. Nah, ini untuk datanya yang ditampilkan. Kali ini kita akan masuk ke store prosedur ya. Untuk store prosedur sendiri adalah salah satu objek MySQL yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan perintah SQL dan dapat dipanggil saat dibutuhkan. Nah, untuk perintah SQL sendiri ini saya membuat untuk contoh pertama ya. Jadi tambah ternak baru. Jadi kita akan menambah ternak baru yaitu untuk SQL-nya yaitu create procedure SP tambah ternak baru. SP ini untuk nama store prosedurnya yang akan kita panggil nanti. Kemudian ini di dalam tabel P ID kandang, lalu jenis ternak, varchar, tanggal lahir, berat desimal, lalu begin untuk mulai, yaitu insert into ini pemerintah untuk memasukkan datanya. Jadi kita memasukkan data insert ini ke dalam tabel ternak ini ya. Dengan value-nya yaitu P ID kandang, P jenis ternak, P tanggal lahir, P berat. P ini seperti alias ya. Lalu diakhiri dengan N. Kemudian delimiter. Nah, untuk sini kita prosesnya sukses ya. Kemudian kita memanggil dengan call SP tambah ternak baru. Lalu parameternya kita isikan yaitu ID-nya ya. Satu, kambing. Kemudian tanggal lahirnya 2024-06-01 dengan bobotnya 49,50. Nah, ini berhasil. Nah, untuk datanya sendiri bertambah paling bawah sendiri, yaitu masuk ke ID kandang. ID kandangnya satu ya, bisa dilihat bawah sendiri ID kandangnya satu. Kemudian ID ternak ini karena primary auto increment dan primary key, jadi dia bertambah sendiri. Jadi bertambah satu jadi 21. Karena data kita tadi yang ternak ada 20. Dan kita lanjut untuk perintah store prosedur kedua, yaitu sebagai berikut ya. Create prosedur SP lihat ternak di kandang. Jadi ini untuk fungsinya melihat ternak yang ada di suatu kandang ya. Untuk perintah SQL-nya yaitu in p id kandang int ini tipe datanya yaitu kemudian begin select. Nah, select ini untuk menampilkan t id ternak, t jenis ternak, t titik tanggal lahir, t berat from ternak T. Nah, T ini hasilnya tabel ya. Lalu where t.id terkandang sama dengan PID kandang. Nah, jadi TID kandang sama dengan PID kandang ini adalah ID yang ada kan di kandang ya, ID kandangnya. Nah, lalu N. Kemudian untuk pemanggilannya sendiri kita call SP lihat ternak di kandang. Nah, ini untuk memanggil store prosedurnya. Jadi ID kandangnya kita butuh parameter untuk ID kandangnya yaitu ID 1. Nah, ID 1 kandang yaitu adalah jenis ternaknya ada dua. Jadi ada sapi dan juga kambing. Nah, untuk ID ternaknya itu ada 1 dan 21 yang kita tambahkan tadi ya. Jadi dia tampil di sini juga. Sebenarnya yang pertama ada cuma sapi. Nah, lalu
kita tambahkan tadi pakai store prosedur yang sebelumnya, terus prosedur tambah itu menambah kambing di ID kandang 1. Kita lanjut ke contoh store prosedur berikutnya, yaitu untuk SQL-nya ini delimiter create prosedur SP laporan perawatan ternak. Jadi ini untuk laporan perawatan ternak ya, store prosedurnya. Lalu ada in PID ternak INT. Begin select P tanggal ternak, selectnya ini adalah menampilkan ya tanggal perawatan ternak, lalu jenis perawatannya, kemudian keterangan. Nah, from perawatan P, nah ini dari tabel perawatan. Kemudian where ID ternak sama dengan P ID ternak. Jadi dari where from perawatan where ID ternak sama dengan ID ternak ya. Nah, jadi order by kemudian P tanggal perawatan descending. Jadi descending dari atas bawah. Lalu yang N delimiter. Untuk pemanggilannya yaitu call SP laporan perawatan. Jadi kita juga memasukkan untuk parameternya 5 ya. Nah, untuk hasilnya yaitu tanggal perawatan 2024-01-15 pemeriksaan sapi lahir sehat. Ini untuk ID 5 ke sapi, kebetulan ternaknya, jenis ternaknya sapi, dan perawatannya adalah jenis perawatan pemeriksaan, kemudian keterangannya sapi baru lahir. Nah, kita akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu function ya. Nah, function sendiri ini adalah fungsi yang bisa digunakan untuk operasi SQL yang mengembalikan suatu nilai. Ini dibanding dengan store prosedur, fungsi ini mempunyai kinerja yang lebih baik. Jadi karena function ini dapat menerima parameter dan juga mengembalikan nilai. Nah, untuk contoh yang pertama ini yaitu saya membuat function hitung umur ternak. Nah, untuk pembuatannya yaitu pada function itu diklik kanan, kemudian kita create function, nah lalu kita isikan SQL-nya. Jadi SQL-nya seperti berikut ya, ada delimiter, kemudian create function EASMBD ini adalah database kita, kemudian dot function-nya kita buatnya FU ya, FU hitung umur ternak, jadi sesuai tadi. Kemudian P ID ternak yang T untuk tipe datanya yang jadi parameter, kemudian returns INT deterministik, kemudian begin declare umur INT. Nah, select timestamp div years tanggal lahir card date. Nah, timestamp ini waktu, tanggal ya, tanggal lahirnya, kemudian yang card date ini tanggal pembuatan sekarang ini. Itu umur from tabel, jadi di umur kemudian dari tabel ternak. Where ID ternak sama dengan P ID ternak. Return umur, nanti yang di return adalah umurnya. Kemudian N delimiter. Nah, untuk pemanggilannya sendiri, untuk fungsinya bisa langsung kita select FU, select foo ya, select foo hitung umur ternak, lalu ID-nya kita masukkan yaitu 6. Nah, ini kebetulan umurnya 2 tahun ya dari pembuatan, jadi
current itu kan sekarang. Nah, untuk data yang saya masukkan tadi 2023 untuk umurnya ID yang 6 ini. Jadi 2 tahun lah untuk ternak umurnya yang ada di ID 6. Lalu kita lanjut untuk function berikutnya, yaitu full total ternak di kandang. Nah, ini untuk function yang kita buat yaitu menghitung total ternak yang ada di suatu kandang ya. Nah, untuk SQL-nya ada fungsinya seperti berikut ini, yaitu create function ya SMBD database-nya tadi, lalu full total ternak di kandang, ID ternak, ID kandang. Nah, ini ID yang ada di kandangnya, nanti kita masukkan, kita akan menghitung ternak yang ada di kandang nanti. Kemudian ada begin, declare, total, nanti select count. Count itu menghitung ya, untuk tampilkan menghitung into total, di total nanti from ternak, dari tabel ternak, where ID kandang sama dengan P underscore ID underscore kandang. Jadi ID kandangnya sama dengan kandang, ID kandang, return total. Nah, kemudian kita end. Nah, di SQL saya sudah berhasil nih. Nah, lalu untuk pemanggilannya, penampilannya ya, jadi kita select full total ternak di kandang dengan ID 2. Nah, kebetulan di ID 2 tadi ada 3 ternak ya. Jadi yang tertampil ada 3 ini untuk total ternaknya. Kemudian kita lanjut contoh berikutnya, yaitu full rata berat ternak di kandang. Kita akan menghitung rata-rata berat ternak yang ada di suatu kandang. Jadi untuk SQL-nya seperti berikut ini, yaitu ada tetap function SMBD database-nya, lalu rata berat ternak di kandang, kemudian return desimal ya. Nah, kita akan mengembalikan desimal untuk kembalinya. Kemudian begin, declare, rata, desimal, kemudian select average. Jadi select menampilkan rata-rata, average, rata-rata berat, into rata, ke kolom rata, kemudian from ternak, dari tabel ternak, where ID kandang sama dengan P ID kandang. Nah, jadi returnnya nanti rata ya, lalu N, kemudian delimiter. Untuk pemanggilannya yaitu kita select rata berat ternak di kandang dengan ID 2. Nah, untuk ID 2 rata-rata berat ternaknya yaitu 31,95 jika ditotal dari semua ternak ya. Lalu untuk function berikutnya yaitu ada function full total perawatan ternak. Di function full total perawatan ternak ini, untuk MySQL-nya seperti ini untuk SQL-nya ya, full total perawatan ternak. Nah, total dari perawatan ternak yang ada di ID ternaknya ini ya. Di satu ternak dapat perawatan berapa totalnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi untuk SQL-nya yaitu ada begin, declare, total, nanti select count, menghitung into total from tabel perawatannya. Yang tadi kan dari tabel ternak, nah ini dari tabel perawatan, where ID ternak sama dengan P ID ternak, returnnya nanti total. Nah, ini untuk pemanggilannya sendiri kita pakai select full total perawatan ternak, ID-nya sama dengan 5, memasukkan. Nah, kebetulan satu ternak ini saya masukkan satu jenis perawatan ya.
jadi kebanyakan satu perawatan. Nah, seperti ini untuk hasilnya ya satu. Oke, kita akan lanjut masuk ke view. Nah, view sendiri ini apa sih? View adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu, sehingga bisa digunakan di setiap saat untuk melihat data tanpa menulis ulang query tersebut ya. Jadi kita nggak perlu nulis ulang query tersebut, bisa langsung lihat ya. Untuk query-nya sendiri kita akan coba. Nah, untuk query-nya create or replace view. Ya, create or replace ini maksudnya kalau create ini kan membuat. Nah, or replace view ini kalau ada kita replace, kita timpa ulang. Nah, untuk nama view-nya yaitu vw data ternak lengkap. Nah, lalu ada as select alias select t dot tabel, ini ya tabel dengan ID ternak, tabel dengan jenis ternak, dengan tanggal lahir, kemudian T berat, K nama kandang, lokasi, kemudian kapasitas from tabel ternak ya, ini dari tabel ternak. T dan K ini tadi alias ya, biasanya untuk kolomnya nanti. Kemudian join kandang K on T dot ID kandang sama dengan K ID kandang. Nah, untuk query-nya sukses. Lalu untuk penggunaannya seperti ini, kita select bintang from PW data ternak lengkap. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, kita disuguhkan yaitu ID ternak, jenis ternak, tanggal ternak, berat, kandang, lokasi, dan kapasitas sesuai tadi ya, yang kolom dialiaskan tadi di atas. Nah, kita bisa memilih kolom itu lalu menampilkannya hanya dengan select bintang from view-nya. Untuk hasilnya seperti ini, banyak sekali datanya. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu create or select view PW laporan perawatan terbaru. Nah, ini menampilkan laporan perawatan yang terbaru ya. Nah, untuk as select yang ditampilkan di kolomnya yaitu PID perawatan, PID ternak, kemudian P jenis ternak, kemudian P tanggal perawatan, P jenis perawatan, lalu P keterangan from perawatan yaitu P. Nah, from perawatan ini dari tabel perawatan ya, ini join, kemudian di join ternak T on P dot id underscore ternak, kemudian T dot id underscore ternak. Nah, kemudian order by P tanggal perawatan descending. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini ya, kita panggilnya yaitu select bintang from view laporan perawatan terbaru. Nah, ini untuk tampilannya yaitu banyak sekali ini ya. Dari ID-nya yang ditampilkan yaitu pada kolom yaitu ID perawatan, ID ternak, jenis ternak, tanggal perawatan. Nah, ini dari yang paling bawah yaitu dari yang terlama sampai yang terbaru. Untuk terlamanya maksudnya 2024 ini bulan 01 sampai bulan 03 paling atas. Lengkap dengan jenis perawatan beserta keterangannya ya. Kemudian lanjut ke contoh view berikutnya, yaitu create or replace view VW jumlah ternak per kandang. Jadi kita akan disuguhkan tampilannya yaitu jumlah ternak per kandang. Lalu select K dot ID kandang, K dot nama kandang, kemudian K dot lokasi, count itu menghitung ya. Lalu yang dihitung ada ID ternak.
dalamnya. Kemudian as jumlah ternak dialiaskan jadi jumlah ternak. From tabel kandang pastinya ya. K. Lalu left join ternak t on k.id kandang sama dengan t.id kandang. Lalu di group by k.id kandang, k.nama kandang, lokasi. Nah, untuk yang disuguhkan yaitu sebagai berikut. Kita panggil yaitu select bintang from view jumlah ternak per kandang. Nah, jadi untuk kolom yang disuguhkan yaitu ada ID kandang, nama kandang, lokasi, dan jumlah ternaknya. Nah, kebetulan ini ada kandangnya ada 10, yaitu ada 1 sampai 10 berdasarkan ID juga. Kemudian jumlah ternaknya bisa dilihat dari data ternak yang kita masukkan tadi ya. Jadi ada 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2. Nah, dan lokasinya juga sesuai. Kemudian kita akan masuk ke kursor ini ya. Setelah view, lalu kursor. Kursor sendiri sih apa sih? Ini. Kursor sendiri itu digunakan untuk menelusuri setiap baris data. Dengan menggunakan kursor, data yang didapatkan dari kolom-kolom dapat digunakan untuk operasi select, insert, update, dan delete. Nah, jadi untuk chord-nya seperti ini ya. Ada create procedure. Ini seperti kita membuat prosedur. Cuma kita bisa kombinasikan banyak ya. Bisa kita insert ataupun delete operasi SQL lainnya. Nah, di sini kebetulan kita akan tujuannya untuk dari saya ya menampilkan ternak per kandang ya, dengan kursor sendiri. Nah, perbedaannya apa sih dengan view tadi yang tampilkan? Nah, ini letaknya ada di sini ya. Jadi kita tetap untuk codingnya dari begin, declaration, selesai, int default 0, defaultnya 0, kemudian declared v, id ternak int, kemudian v jenisnya varchar 50, kemudian berat declared desimal ya 5,2, lalu declare cursor for select id ternak, jenis ternak, berat from tabel ternak, kemudian where id ternak sama dengan id kandang, maksudnya sama dengan p id kandang. Declare continue handler for not found set selesai 1. Kemudian lalu kita open ulangi atau loop sampai berhasil ya. 1, kemudian kita if selesai sampai dengan 1, then left ulang. Nah, kita ulang terus sampai selesai if ya. Kemudian select concat. Nah, ini tag ternak ID, kemudian v ID ternak, jenis v ID v jenis, kemudian berat v berat, as info ternak. Select concat ini penggabungan string juga ya dengan seperti di pemrograman JavaScript ada select concat. Dan kita close and delimiter. Nah, untuk hasilnya sendiri, nah bisa dilihat kita tidak menampilkan semua tabel. Nah, kita menampilkan hanya satu tabel, tapi kita bisa untuk kursor sendiri itu kita bisa klik. Nah, ini kan ada result 1, 2, dan 3. Nah, ini kita tampilkan info ternak di kolomnya. Kemudian ternak ID 2, jenisnya adalah kambing dengan beratnya 45,50. Nah, kebetulan karena kita pemanggilnya call SP tampilkan ternak per kandang dengan ID 2, nah, maka yang tampil ada ini. Yang pertama ada ini untuk result pertama 2, kemudian result kedua ID ternaknya ada 3, kemudian jenisnya kambing, beratnya 48,25, berbeda ya dari yang sebelumnya.
Kebetulan di kandang 2 itu ada 1, 2, dan yang terakhir 3 ya. Untuk ID-nya yaitu ID 4, jenisnya adalah ayam dengan beratnya 2,10. Nah, kita akan lanjut ke kursor berikutnya, yaitu tujuannya untuk total perawatan semua ternak. Nah, kita akan menghitung total seluruh perawatan yang ada di ternak. Nah, untuk SQL-nya sendiri yaitu begin, create procedure, SP total perawatan semua ternak. Nah, itu kemudian begin, lalu di create seperti yang tadi, selesai, NTF default 0, defaultnya adalah 0 ya. Kemudian declare v id int, declare v total adalah int, lalu declare cursor for select id ternak from ternak. Kita akan menampilkan id ternak dari tabel ternak. Kemudian declare continue handler for not found set selesai sama dengan 1. Lalu kita open cur, ulang loop, diulang, lalu fetch cur into vid if selesai sama dengan 1. Nah, selesai sama dengan 1, maka then kemudian left ulang atau keluar ulang ya. Lalu sampai end if. Lalu kemudian berikutnya validanya ada select vid as id ternak. Vid ini kita aliaskan jadi id ternak. Kemudian full total perawatan ternak. Nah, ini kita memanggil function di dalam kursor nih ya. Fungsinya apa? Full total perawatan ternak. Kita masukkan parameternya yaitu vid as jumlah perawatan. Jadi dialiaskan untuk query tadi menjadi as jumlah perawatan. Lalu end loop untuk perulangannya dihentikan. Lalu close untuk query-nya. Kemudian end delimiter. Untuk pemanggilan sendiri hasilnya yaitu kita call SP total perawatan semua ternak. Nah, jadi perawatannya pada ID ternak 1, jumlah perawatannya yaitu 1 yang ditampilkan seperti itu. Nah, ini banyak sekali ya kalau kita tekan kursornya untuk result 1 sampai semua ternak ya. Ada 20 totalnya. Nah, ini kebetulan yang saya screenshot ada satu ini. Nah, lalu kita akan lanjut ke kursor contoh berikutnya ya. Nah, ini untuk SP rata berat semua ternak. Jadi kita menghitung rata berat semua ternak. Nah, di function kan tadi sudah menghitung. Nah, kita buat kursor dengan menambahkan function di dalamnya. Dan mengubah sedikit tampilan di kolomnya ya. Ini bisa dilihat untuk perintah SQL-nya yaitu create procedure SP rata berat semua kandang. Nah, ini begin, declare selesai, int default 0, tetap. Yang atas sama sesuai perintah. Lalu ada vid kandang int, virata desimal. Nah, kemudian ada declare cursor for select id kandang from kandang. Ini menampilkan select id kandang from kandang dari tabel kandang ya. Kemudian declare continue handler for not found set selesai sama dengan 1. Open cur, ulang loopnya, dan fetch cur into vid kandang. If selesai sama dengan 1, then leave ulang. Kemudian and if, lalu set v rata sama dengan functionnya ini ya, u rata berat ternak di kandang. Untuk parameternya itu vid kandang. Kemudian di select vid kandang as id kandang. Lalu v rata as rata berat. End loop selesai pengulangannya. Lalu di close cur, kemudian end delimiter.
Nah, untuk pemanggilan sendiri yaitu call SP rata berat semua kandang. Untuk rata berat kandang, nah ini ditampilkan semua untuk 10 kandang tapi berbentuk kursor. Nah, kita bisa melihatnya dengan menekan result 1 sampai 10. Nah, ini berbeda-beda ya. Untuk beratnya tergantung jumlah ternak dan juga rata-ratanya dibaginya itu ya. Jadi pada contohnya kali ini ada yang kebetulan ID kandangnya 1. Nah, berat ratanya yaitu 199,88. Lalu untuk yang kedua ada ID kandang 2 yaitu rata beratnya yaitu 31,95. Kita akan lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang trigger. Nah, trigger sendiri ini adalah tugas yang harus diselesaikan sebelum atau setelah suatu tabel dioperasikan. Jadi ini berpengaruh atau muncul ketika ada sebelum atau sesudah sesuatu dari tabel yang dioperasikan ya nanti. Nah, untuk query-nya sendiri yaitu seperti berikut ini. Ada delimiter, kemudian create trigger TR sama namanya ATR cek kapasitas kandang. Jadi kita akan mengecek kapasitas kandang. Untuk tujuannya yaitu seperti itu. Kemudian before insert on ternak, sebelum dimasukkan ke ternak, tabel ternak ya. For each row, kemudian begin declare total, declare kapasitas, mendeklarasikan kapasitas juga nanti. Lalu select, ini menampilkan count, menghitung banyaknya yang ada di dalam kolom, yaitu adalah bintang, yaitu banyaknya semuanya atau semuanya ya biasanya. Into total, ini tabel total, di total, kemudian from ternak, dari tabel ternak. Where ID kandang sama dengan new ID kandang. Select kapasitas, into kapasitas, dalam kapasitas, from kandang, kemudian where ID kandang sama dengan new ID kandang. Nah, if total lebih besar sama dengan kapasitas, then signal SQL states 45.000. Set message text, yaitu kapasitas kandang telah penuh. Jadi kalau kapasitasnya lebih kecil daripada totalnya, maka akan menampilkan message yaitu kapasitas kandang telah penuh. Nah, and if, kemudian kita end akhiran lalu delimiter. Nah, ini sebenarnya trigger ini akan muncul ketika ternak yang kita tambahkan itu lebih banyak daripada kapasitasnya ya, jadi melebihi kapasitas atau over ya. Nah, di sini saya menambahkan datanya yaitu insert into ternak, ID kandang, jenis kandang, tanggal lahir, berat, values-nya 1, kambing, values-nya ID-nya 1, kemudian jenis ternaknya itu kambing, tanggal lahirnya 2024 07 50 untuk beratnya. Nah, ini bertambah di yang paling bawah sendiri yaitu ID 23 ya. Untuk ID ternaknya itu otomatis karena auto recommend. Kemudian ID kandangnya kita pilih 1 tadi, kambing, dan tanggal lahir, kemudian berat. Kenapa triggernya nggak muncul? Karena kapasitas dari ID 1 ini masih banyak ya, jadi nggak muncul di sini. Ini ID kandangnya kapasitasnya 10. Nah, sedangkan dari di tabel yang kita lihat ini, tabel ternak, ID kandang yang sama yaitu ID 1 tadi yang kita masukkan ini masih berjumlah 3, jadi kurang 7 data. Jadi triggernya
tidak muncul untuk yang message tadi kapasitas penuh ya. Lalu kita akan buat trigger yang kedua, yaitu kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel log perawatan. Ya, ini untuk perintah actionnya yaitu ada ID log, auto increment, dan primary key, kemudian ID perawatan, int, kemudian waktu log, timestamp, default, current timestamp. Ini waktunya ya, timestamp data, date-nya, kemudian current timestamp ini dibuatnya, kemudian aksinya apa nanti untuk tipe datanya yaitu varchar 50. Nah, untuk triggernya sendiri perintahnya seperti ini, perintah SQL-nya yaitu create trigger tr catat log perawatan after insert on perawatan. Jadi setelah buat trigger setelah data ditambahkan di perawatan, tabel perawatan. For each row, kemudian begin, mulai, insert into log perawatan, ID perawatan, aksi untuk parameternya sendiri. Nah, values-nya new ID perawatan, kemudian tambah perawatan. Nah, ini menambah catatan perawatan ya, lognya ya. Kemudian n lalu delimiter. Untuk contohnya kita masukkan ini untuk pengujiannya ya, pengujian triggernya kita masukkan data perawatan, yaitu kita insert into perawatan dengan parameternya yaitu ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, kemudian keterangan. Nah, keterangannya sendiri untuk nilainya yaitu ID ternaknya kita masukkan 23, kemudian tanggal perawatannya 2025-07-07, lalu pemeriksaan gigi untuk jenis perawatan, kemudian keterangannya periksa tahunan. Nah, ini successful. Lalu kita tampilkan di log perawatannya untuk di tabelnya. Nah, kita select bintang from log perawatan, ada tabel perawatan. Nah, ini akan masuk untuk log perawatannya yaitu ID lognya 1, kemudian ID perawatannya yaitu 22, sama seperti yang tadi kita masukkan di insert, kemudian waktu lognya adalah tahun, tanggal, bulan, lalu jamnya. Nah, jadi ada jamnya juga, detik, menit, kemudian aksinya apa? Aksinya tambah perawatan yang tadi ya. Lalu untuk trigger selanjutnya yaitu saya membuat trigger untuk log berat ternak. Ini untuk tabelnya terlebih dahulu. Kita membuat tabel yaitu log berat ternak, yaitu ID log, untuk isinya yaitu ID log, int, auto increment, primary key juga, kemudian ID ternak yaitu int, kemudian berat lama ini desimal sama 5,2, kemudian berat baru desimal juga 5,2, kemudian tanggal update ini timestamp, default, current timestamp. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, ada tahun, tanggal, bulan, jam, detik, menit ya. Successfully untuk tabel kita sudah buat, kemudian kita buat triggernya. Nah, triggernya di sini ini saya menamainya TR update berat ternak, yaitu kita akan mengupdate berat ternaknya ya. Nah, untuk yang ditampilkan sendiri adalah yang pertama adalah ini ya, before update on ternak, sebelum diupdate tabel ternak, for each row, kemudian begin, kita mulai, if all berat, jika berat lama ini dengan berat new berat, lalu kita insert log berat ternak, ID ternak, yang ini parameternya yaitu ID ternak, berat lama, kemudian berat baru, lalu valuesnya
old ID ternak, old berat, lalu new berat, and if, kemudian n, lalu delimiter. Nah, untuk uji triggernya sendiri kita update ternaknya terlebih dahulu, yaitu kita set untuk beratnya yaitu 360,50, yang ID-nya ternak yaitu ID 1. Kita set ternak dengan ID 1 ini beratnya menjadi 360,50. Nah, langsung kita panggil untuk melihat hasilnya, yaitu select bintang from log berat ternak. Nah, untuk tampilannya seperti berikut ini. Jadi di tabel log berat ternak tadi ya, muncul yaitu ID log yaitu 1 ID-nya, dan primary key, kemudian ID ternaknya yang kita update tadi ya, ID-nya 1, lalu berat lamanya berapa. Nah, ini berat lamanya tampil yaitu 350,25, kemudian kita update menjadi berat bahannya yaitu 360,50, lalu tanggal update-nya tertera yaitu yang current timestamp tadi. Nah, ini lengkap beserta bulan dan tahunnya ya. Kemudian ini kita delete untuk perawatan from ID perawatan yang kedua. Nah, ini kita masuk ke perintah trigger berikutnya, yaitu hapus perawatan lognya ya. Kita klik triggernya, yaitu ini tujuannya untuk men-trigger ketika kita hapus perawatannya. Nah, after delete on perawatan for each row begin, ini jadi ketika sudah di delete ini akan dijalankan yaitu begin insert into log perawatan dengan parameternya yaitu ID perawatan, aksi, kemudian values-nya apa, yaitu old ID perawatan, lalu ada hapus perawatan. Jadi ini kayak yang tambah perawatan tadi ya, bedanya ini adalah hapus perawatan. Nah, kemudian N, kemudian delimiter. Kita lihat ini ada data ini. Nah, ini kita hapus untuk perawatan, kita delete from perawatan where ID sama dengan 22. Jadi setelah saya tambahkan, kita hapus ini ya. Nah, lalu hasilnya kita bisa lihat ya seperti ini, select bintang from log perawatan. Nah, ini ada, tadi saya tambahkan lagi ya, jadi bukan satu hanya, bukan yang satu tapi dua, untuk ID 22 dan ID 23 lah. Yang atas ini tadi kan kita tambahkan yang sebelumnya, itu trigger sebelumnya, itu tambah perawatan, kemudian ID itu kita hapus dengan perintah SQL yaitu delete tadi. Nah, untuk hasilnya seperti ini, hapus perawatan untuk aksinya, dan lognya ada jam-jamnya. Lalu kita akan masuk ke soal berikutnya yaitu transaction ya. Transaction ini sendiri adalah sekumpulan operasi SQL yang diperlakukan sebagai suatu kesatuan logis. Entah semua operasi tersebut berhasil commit atau semua dibatalkan rollback jika terjadi kesalahan. Nah, ini fungsinya ini kita menambahkan data, tetapi kita bisa menghapusnya atau menyimpannya secara permanen ya. Ini pada contoh saya kali ini, yang pertama, saya mencoba untuk menambahkan, untuk insert sebuah data, yaitu pada tabel ternak ya. Kita tambahkan, saya ingin menambahkan ternak ini.
dengan komen SQL yang perintah SQL yaitu seperti berikut ini ya. Start transaction, insert into ternak. Nah, untuk parameternya sendiri yaitu ID kandang, jenis ternak, tanggal lahir, dan berat. Lalu values-nya kita isikan nilai yaitu ID kandangnya 3, saya isikan jenis ternaknya yaitu kambing, kemudian tanggal lahirnya saya isikan 2024 07 08 dengan berat yaitu 47,00. Nah, ini perintah sekiannya berhasil. Nah, kita tampilkan dulu yaitu select bintang from ternak where jenis ternak kambing and ID kandang sama dengan 3. Nah, ini saya langsung menuju ke spesifik aja yaitu ID kandang 3 sesuai yang tadi. Kita menambahkan di ID kandang 3 yaitu kambingnya ada 2 di ID 3. Kenapa saya nggak menambahkan select bintang semuanya aja? Ini terlalu banyak, ini akan membingungkan. Jadi saya spesifikkan yaitu ke kambing dan ID kandangnya berapa. Nah, kebetulan ID kandangnya kita tambahkan tadi adalah 3. Nah, ini untuk kambingnya ada 2 ya. Yang pertama ada 50 untuk beratnya, yang kedua ada 47 yang baru saja kita tambahkan tadi. Nah, ini start transaction tadi, ini datanya tersimpan tapi di internal yaitu di saya sendiri. Ini belum di commit ya, jadi datanya masih sementara. Lalu kita bisa lakukan rollback. Nah, ini saya melakukan rollback. Saya jalankan function rollback ini untuk membatalkan ya, data yang disimpan di internal. Nah, untuk hasilnya hilang datanya. Jadi ketika function rollback saya jalankan, datanya tidak akan tersimpan, jadi hilang. Nah, kemudian saya coba masukkan lagi data yang sama, lalu saya commit. Nah, kalau kita commit, tampilannya akan masuk. Tetapi ID ternaknya berubah. Yang tadinya 24, sekarang bertambah jadi otomatis yaitu 25. Bisa dilihat tadi. Nah, ini 24, kemudian menjadi 25. Bertambah karena auto increment ya. Tapi untuk datanya masuk dan ini setelah di commit jadi permanen datanya ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua yaitu saya berniat untuk update ternak ya. Nah, untuk perintah SQL-nya yaitu start transaction, update ternak, set ID kandang sama dengan 1, where ID ternak sama dengan 25. Nah, ini sebenarnya saya ingin memindahkan yaitu ID ternak 25 ke ID kandang 1. Sebenarnya ID kandangnya dia ini adalah 3 untuk ID 25 ini ya. Tapi saya pindahkan ke 1. Tetapi saya menjalankannya juga dengan rollback. Nah, yang terjadi adalah untuk berikut ini ya. Saya tampilkan select bintang from ternaknya. Nah, di bawah sendiri bisa dilihat ini untuk perintahnya tidak laksanakan yaitu update-nya tidak terlaksanakan karena rollback kita jalankan sekaligus. Tadi kalau misal kita ganti rollback-nya dengan commit, ini akan langsung update dan datanya akan permanen ya. Karena kita jalankannya dengan rollback, jadi datanya tidak berubah. Untuk ID kandangnya tetap 3. Nah, ID ternak 25 tadi tetap 3 ya, nggak berubah menjadi 1, padahal kita setnya jadi 1. Untuk ID kandangnya kita pindah ke 1. Ini untuk perintah tadi sebenarnya adalah untuk memindahkan ternak ke kandang. Nah, kandangnya tergantung ID-nya berapa yang kita masukkan. Nah, saya masukkan tadi adalah 1. Jadi niatnya untuk memindahkan ke ID 1, tetapi saya jalankan sekaligus dengan rollback, maka tidak ada hasilnya ya. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya dari saya, yaitu ada start transaction untuk delete
perawatan jadi ini untuk mendelete ya. Nah, untuk perintah SQL-nya sendiri, saya akan mendelete delete from perawatan where ID ternak in select ID ternak from ternak where ID kandang sama dengan 5. Nah, delete from ternak where ID kandang sama dengan 5. Kita akan menghapus seluruh ternak ya, sekaligus yang ada di ID kandang yaitu 5. Nah, jadi ID kandang berisi beberapa ternak, ID kandang 5 itu ya berisi beberapa ternak, kita akan hapus sekaligus. Nah, kebetulan saya memakai commit ini ya, tapi ini untuk hasilnya nah seperti ini ya, langsung terhapus otomatis dan permanen ya kalau kita menambahkan commit. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan rollback? Kalau rollback datanya, kalau kita jalankan rollbacknya, datanya tidak jadi terhapus. Nah, ID kandang 5 masih ada kan? ID 5 itu ada kurang lebih 3 ternak, yaitu untuk ID ternaknya yaitu 8, 9, dan 10 itu berisi kan di kandang dengan ID ternak yaitu 5. Ini bisa dilihat. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah tentang backup SQL. Nah, backup sendiri ini untuk membackup data yang sudah kita buat atau database atau SQL yang sudah kita buat ya. Jadi dengan caranya gimana, yaitu kita menekan database, kemudian kita klik backup, lalu backup database as SQL YAML. Nah, ketika kita klik, kemudian akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk pemilihannya ekspor as SQL-nya kita ekspor struktur and data, jangan struktur atau only atau data only ya. Kemudian untuk checklistnya kita biarkan default karena semuanya akan kita import semua ya. Lalu untuk ekspor to-nya kita bisa memilih bebas. Nah, kita mau letakkan di folder mana dan menamainya apa. Nah, kita bisa tekan tanda titik 3 itu, lalu kita menamainya apa, kemudian kita letakkan di mana foldernya untuk file ini. Kemudian kita akan ekspor. Ketika ekspor successfully, maka data akan berhasil di backup dengan nama sesuai yang ada masukkan namanya apa. Kalau mau namanya default ya bisa, nanti akan ada nama database tadi akan menjadi default yang kita backup tadi. Kemudian untuk yang kedua adalah restore, yaitu mengembalikan data yang sudah kita backup bisa kita kembalikan lagi ke database ketika misal database kita korup atau terhapus ya. Kita bisa buat ulang baru, kemudian datanya kita isikan dengan data yang kita backup ini. Nah, untuk caranya bagaimana? Misal ini kita tekan UAS ini ya, kita klik, kemudian klik kanan ya untuk UAS-nya, kita klik kanan, kemudian more database operation. Nah, semisal data UAS ini masih ada, kita harus empty database-nya, kita harus mengosongkan dulu ya. Setelah kita kosongkan, lalu kita bisa import untuk backup file tadi ya. Kita import, lalu kita klik import, kemudian kita klik execute SQL script. Nah, kita klik, kemudian kita masukkan file execute-nya yang backup tadi. File backup kita klik tanda 3 itu, lalu kita cari file backup-nya mana tadi, kemudian kita masukkan, kemudian kita execute. Setelah importnya sukses, itu akan kita klik done, kemudian untuk database-nya sendiri akan kembali datanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk
presentasi hari ini. Presentasinya sudah selesai ya, untuk penjelasan kode dari saya. Lama juga ya. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Kalau ada salah kata maupun perbuatan yang kurang enak, mohon maaf. Sebesar-besarnya. Saya Diri Arif undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.